Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Halo, apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sanak Kadang, Kulon Progo. Senang sekali saya Yuda kembali berjumpa dengan Anda dan bisa bertemu kembali di acara Info Gunadarma. Info Gunadarma ini disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Kita akan kembali membahas tentang informasi seputar Universitas Gunadarma, tentang pendaftaran, tentang kampusnya, tentang program studi dan lain-lain ya. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber untuk hari ini, yaitu Bapak Dr. Supiani SEMM. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Yuda. Iya, salam sehat, Mas Yuda. Gimana kabarnya, Mas Yuda? Baik, sehat. Alhamdulillah, kita di studio saat ini sehat semuanya. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung nih Pak. Kita akan kembali berbincang-bincang seputar Gunadarma. Dan mungkin saat ini Pak Supiani yang ditugaskan untuk menjadi narasumber hari ini ya. Oke. Baik. Pak, sekilas Pak, sebelum kita berlanjut berbincang mengenai Gunadarma, mungkin bisa perkenalkan dulu, dan saya juga ingin tahu keseharian Bapak di Gunadarma seperti apa. Ya. Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Supiani ya. Saya dari dosen Universitas Gunadarma ya. Saat ini saya mengajar di jurusan manajemen. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan salam sehat dulu, selamat pagi semuanya. Dan salam merdeka mungkin ya, ini ya, karena di 17 Agustus gitu. Lebih aman salam merdeka aja deh. Iya gitu. Ya ini salam sehat juga buat kita semuanya. Saya sapa dulu pendengar radio yang ada di Bogor ya Mas Uda. Betul. Yang ada di Serang, yang ada Kuningan, Sukabumi, Kulon Progo, Indramayu, dan Kota Perak, Yogyakarta ya. Mudah-mudahan semuanya, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan salam beraktivitas saat ini gitu ya. Iya. Nah, kembali lagi saya mengajar di jurusan manajemen saat ini ya, untuk mata kuliahnya mata kuliah sumber daya manusia dan mata kuliah manajemen pemasaran sudah. Ya, jadi Fakultas Manajemen Ekonomi ya. Ya, lanjut Pak. Ya, saat ini seperti biasa karena masih masa pandemi ya. Jadi untuk aktivitas di Gunadarma sendiri sama dengan yang lainnya masih melaksanakan perkuliahan melalui daring, dan kerja pun saat ini masih WFH. Jadi sekitar ya 20% atau 30% yang baru masuk kerja gitu ya. Yang lainnya masih WFH melakukan pekerjaan dari rumah. Baik. Nah, untuk mahasiswa sama, saat ini masih mengerjakan tugasnya dan kuliahnya melalui daring semuanya. Jadi saat ini karena keadaan pandemi ini semuanya berubah ya Mas Yuda, dari keadaan normal biasa jadi keadaan yang luar biasa gitu. Semua jadi, berubah Pak ya. Dan ini udah terbiasa gitu. Iya. Baik. Oke, jadi jadi Bapak dosen di Fakultas Ekonomi ya? Jurusan pemasaran Mas Yuda. Pemasaran. Dosen saya sekarang ini juga sebagai pengelola dari UJ Teknopark Universitas Gunadarma yang ada di Desa Jamali yang Palong. Oh ya, Teknopark ya. Oke. Boleh tahu sekilas Pak tentang Teknopark ini sebenarnya konsepnya seperti apa nih Pak? Oh ya, UJ Teknopark itu konsepnya sebenarnya ini pusat penelitian dan pusat pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di sana terdapat beberapa fasilitas nantinya yang digunakan oleh mahasiswa untuk
melakukan kegiatan praktik kerja ataupun kegiatan penelitian-penelitian yang lainnya ya. Ini biasanya memang waktu itu untuk semua jurusan bisa di sini, mulai dari agrotek, mulai dari TI dan lain sebagainya. Nah sekarang sudah banyak fasilitas yang ada di sana di UJ Teknopark. Sudah ada beberapa fasilitas yang penunjang untuk penelitian di sana gitu. Oh gitu. Jadi fasilitas untuk penelitian ya dan betul, dan pengabdian kepada masyarakat. Otomatis di sana banyak masyarakat yang terlibat, bahkan dari beberapa universitas dan beberapa sekolah-sekolahan sudah mulai melaksanakan kunjungan-kunjungan ke Teknopark. Ya, lokasinya di kawasan Cikalong ya, Pak? Iya betul, di kawasan Desa Jamali, Cikalong, Kecamatan Mimande. Gitu. Baik. Bicara mengenai fakultas berarti berkaitan dengan program studi nih Pak. Nah kita juga selain banyak program studi yang diikuti ini sekarang yang dibidangi oleh Bapak dulu deh mengenai Fakultas Ekonomi Manajemen ya. Nah, seperti apa Pak minat mahasiswa saat ini dari mungkin secara tahun ke tahun dan sebagainya di fakultas ini? Di Fakultas Ekonomi sendiri sekarang ada 2 fakultas, yaitu ada manajemen dan akuntansi. Saya mengajar di manajemen. Alhamdulillah sampai saat ini mahasiswanya cukup antusias dan lumayan banyak. Dari apalagi sekarang di era saat ini manajemen pemasaran yang saya ajarkan dan manajemen sumber daya manusia menjadi sangat potensial untuk diperbincangkan dan untuk dipelajari gitu. Nah, karena saat ini globalisasinya cukup luar biasa, banyak perubahan, akhirnya bidang pemasaran pun banyak melalui kriteria-kriteria perubahan yang cukup signifikan gitu. Dulu mungkin di bidang pemasarannya hanya orang yang bisa dilakukan melalui pemasaran offline saja, gitu kan, yang melakukan penjualan seperti biasa. Ya saat ini sudah banyak e-commerce dan teknologi-teknologi penunjang lainnya, jadi pemasaran sudah sangat mengglobal sekali gitu, tanpa batas lah gitu. Yeah. Nah berarti kan ada penyesuaian mata kuliah ya Pak. Ada mata kuliah yang terbarukan mungkin di manajemen ini? Kan saat ini memang sebenarnya mata kuliah kita itu kan melalui kajian-kajian dan melalui penyetaraan. Jadi semacam manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, the role of manajemen sumber daya manusia juga itu sudah disetarakan dengan keadaan saat ini. Jadi sudah disetarakan lah gitu. Penyesuaian saat ini terus maju, akhirnya semuanya harus melalui pengembangan terus-menerus. Gitu. Baik, Pak Supiandi, ini boleh disampaikan juga selain Fakultas Ekonomi mungkin ada program studi apa saja di Gunadarma untuk teman-teman yang nanti mungkin akan memilih dan mendaftar di Gunadarma, bisa disampaikan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saat ini di Universitas Gunadarma sudah mempunyai beberapa jurusan, diantaranya ada diplomasi, ada sarjana, ada magister dan ada doktor. Untuk saat ini yang diplomasi itu ada akuntansi, ada kebidanan ya, ada manajemen informatika, keuangan, pemasaran dan teknik komputer gitu ya. Sedangkan untuk S1-nya ada agrotek, ada akuntansi, ada arsitektur, desain interior, syariah, farmasi, informatika. Yang terbaru itu ada kedokteran ya, pariwisata, ada psikologi, sastra Tiongkok, sistem informasi, sistem komputer, teknik industri, teknik mesin, dan teknik sipil gitu untuk yang S1-nya. Sedangkan untuk yang S2-nya, untuk magisternya itu terdapat S2 ilmu komunikasi, S2 manajemen, S2 manajemen sistem informasi, psikologi itu ada 2, ada sains sama profesi, ada sastra Inggris, ada teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil. Sedangkan untuk doktornya itu ada doktor ilmu ekonomi, teknologi informasi, dan ilmu psikologi ya. Jadi di sini cukup lumayan komplit. Mahasiswa nanti calon mahasiswa baru bisa memilih jurusan yang sesuai dan yang diminatinya nanti. Oke. Jadi memang ada banyak pilihan ya, sesuai ada banyak pilihan di bakatnya masing-masing gitu ya. Nah ini yang punya bakat manajemen dan pemasaran bisa ke Fakultas Ekonomi Manajemen ya. Nanti akan ketemu dengan Pak Supiani di sana.
karena akan diajar mengenai ketemu saya di pemasaran. di manajemen. Iya. Baik, Pak, kita nanti akan lanjut lagi dan nanti kita akan bahas seputar pendaftaran ya, bagaimana mungkin saat ini pendaftaran di Gunadarma dan seperti apa situasinya dan juga bagaimana mungkin alur dan metode untuk pendaftaran melalui jalur online dan jalur-jalur lain di Gunadarma. Tetap bersama di Info Gunadarma, sahabat Mega Suara, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, masih bersama di Info Gunadarma. Kali ini bersama narasumber kita Dr. Supiani SEMM, dan kita masih berbincang seputar informasi Universitas Gunadarma. Pak Supiani masih bergabung? Ya, Sehat ya. Oke, Pak. baik. Mas Tadi sudah. sempat kita segarkan dengan lagu dulu ya Pak, biar tidak Iya, stres ya. Biar imun tetap stabil ya Pak ya. Iya, Baik. betul. Sudah di Iya. masa pandemi ini kita harus tetap bahagia, Mas. Harus sehat ya dan bahagia. Baik Pak, kita kembali ke informasi Gunadarma dan mengenai pendaftaran nih Pak. Mahasiswa saat ini, calon mahasiswa yang mau mendaftar ke Gunadarma bisa melalui jalur apa saja nih Pak? Baik, terima Ya. kasih Mas Yuda. Bagi calon mahasiswa Universitas Gunadarma yang mau mendaftarkan ke Universitas Gunadarma bisa melalui beberapa jalur yang ada di Gunadarma. Yang pertama bisa melalui jalur reguler, yang kedua bisa melalui jalur yang biasa dilakukan yaitu tryout, dan yang ketiga ada beasiswa penuh biasanya itu Mas Yuda. Dan bagi mahasiswa Gunadarma pada saat ini yang memang keadaan new normal dan pandemi COVID-19, jadi diharapkan untuk daftar ke Universitas Gunadarma melalui online gitu, dan atau melalui daring, diharapkan itu ya, karena supaya kita untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 dan untuk menjaga kita dari ketularannya COVID-19 gitu. Jadi diharapkan untuk pendaftarannya melalui online sudah gitu. Jadi itu. Jadi proses penerimaan mahasiswa baru bisa dilakukan melalui online. Ada beberapa tahapannya ya Mas Yuda. Boleh dijelaskan Pak? Ya, silakan. Bagaimana? Dijelaskan silakan Pak. Prosesnya Pak. Ya. Ya, yang pertama calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran formulir sesuai dengan virtual account yang diinformasikan melalui web dan email sesuai dengan data yang diisi. Dan yang kedua, setelah itu mahasiswa melakukan pembayaran formulir. Bagi calon mahasiswa setelah mendapatkan pembayaran formulir, yaitu dengan nomor virtual account-nya yang ada Bank Mandiri ataupun bank yang DKI, setelah itu mendapatkan konfirmasi melalui SMS dan dapat login sesuai akun yang didaftarkannya. Yang ketiga, panduan pengisian formulir ada pada login akun mahasiswa. Setelah itu calon mahasiswa mengisi formulir dan jangan lupa nilai rapot serta menggugah file rapotnya untuk yang semester 4 dan semester 5. Setelah itu, calon mahasiswa silakan cek skala berkala, jangan sampai lupa login lagi untuk melihat hasil seleksinya dan prosedur pembayaran uang kuliahnya melalui virtual account DKI serta daftar ulang online yang harus dilakukan. Silakan digunakan melalui online chat dan lain sebagainya. Bila ada pertanyaan dan lain sebagainya, gitu Mas Yuda. Ya. Jadi untuk webnya saya coba cek di websitenya, di sini ada www.pendaftaran.ac.id/2021, yaitu linknya ya Pak ya? Ya betul, betul. Jadi untuk mahasiswa baru bisa mendaftar via online, yaitu di pendaftaran.gunadarma.ac.id, atau melalui, kalau memang belum puas juga nih, bisa ke call center 1.500-158 gitu. Yeah. Nah, bila mau mengetahui ke kampus juga, bisa pendaftarannya ada di beberapa kampus, dibuka juga Mas Yuda. Boleh ya? Tapi boleh ya? Boleh. Kan tapi tetap, biasanya pengen tahu juga Pak, pengen tahu. Kesehatan gitu.
Jadi bisa ya? Bisa. Iya. Tapi nanti pas sudah datang ke kampus kita nanti diarahkan untuk proses lanjutannya itu online. Online juga ya. Tapi kan nggak salah kalau pingin tahu juga sambil pingin lihat kampusnya. Nah, di mana saja Pak kita bisa ke kampus Gunadarma yang ada di mana saja nih Pak? Ya, untuk tempat pendaftarannya ada di kampus D atau kampus Depok dan Margonda Raya nomor 100. Ya. Di Depok itu ada 5 kampus ya untuk pendaftaran. Di kampus E bisa gitu, di kampus G juga ada gitu. Nah setelah itu baru ada di kampus Kalimalang Kiai Haji Nur Ali, ada di kampus Salemba Raya, ada di kampus Cengkareng, ada di kampus Karawaci itu ya. Itu jadi bisa sekitar di beberapa kampus bisa mendaftar di sana gitu. Oke. Jadi yang mau datang silahkan, mau lihat-lihat. Biasanya kan soulnya dapat kalau udah lihat Pak. Betul, biar nanti pengen lihat pas juga. datang ke Gunadarma biar lebih yakin gitu, biar lebih yakin untuk memilih Gunadarma. Tapi prokesnya jangan lupa. Ini yang dekat-dekat mungkin bisa ya untuk datang dulu lihat ke kampus ya sebelum ini sambil daftar juga. Bisa Mas Uda ya. Betul. Ya, menarik sekali. Jadi sahabat Mega Suara, untuk Anda yang tentunya putra-putrinya atau juga Anda calon mahasiswa yang mau daftar ke Gunadarma, ini adalah saat ini masih daring dengan seleksi rapot untuk jurusan IPA, IPS, SMK dan Madrasah Aliyah ya. Tentu saja betul. Nanti ada grade ya Pak kalau nggak salah ya. Dari di ininya ada grade nanti setelah nanti dilihat rapotnya, dinilai melalui rapot, nanti ada grade AA, grade A dan grade B. Nanti tentunya mahasiswa yang mempunyai nilai rapotnya bagus dan melalui penilaian dari tim penilai Gunadarma itu nanti bisa mendapatkan grade A gitu dan ada potongan biaya kuliahnya. Oke. Gitu. Nah berarti grade ini nanti akan menentukan jumlah mungkin kebijakan atau potongan yang dilakukan ya. Betul. Ya dari biayanya ya. Jadi ada potongan untuk grade AA berapa, A dan B itu beda-beda ya, proporsional. Oke. Baik Pak, kalau beasiswa di Gunadarma ada beasiswa apa saja Pak? Ini mungkin juga untuk motivasi untuk teman-teman yang akan bergabung di Gunadarma. Betul. Nah, untuk beasiswa dari yang ada di Gunadarma itu biasanya yang pertama ada beasiswa dari internal Gunadarma sendiri, dan yang kedua biasanya dari pemerintah, dan yang ketiga itu dari swasta atau yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk beasiswa yang ada di Gunadarma internal sendiri biasanya itu nanti setelah melakukan perkuliahan itu bisa mengajukan untuk beasiswanya di semester 3 gitu. Nah, bila ada nanti yang yang mempunyai nilainya bagus itu bisa mengajukan dan nanti bisa diseleksi untuk beasiswanya. Nah, sedangkan untuk dari pemerintah itu ada beasiswa nanti seperti bidik misi dan lain sebagainya, itu nanti itu ada pemberitahuannya dari bagian kemahasiswaan. Nah, untuk yang dari swasta itu biasanya nanti kami dari Universitas Gunadarma bekerja sama dengan industri ataupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri nanti untuk mendapatkan beasiswa calon-calon mahasiswa yang ada di Gunadarma. Baik Pak. Oke, jadi ada programnya, silakan nanti dicek saja atau ditanyakan saja langsung ya buat teman-teman semuanya. Nah ini kalau namanya mahasiswa pasti kan selain kegiatan akademik juga pinginnya ada kegiatan yang tentunya di luar kegiatan akademik. Nah kira-kira kegiatan mahasiswa apa saja yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa nih di Gunadarma selain akademik ya Pak ya, karena untuk menunjang prestasi lain mungkin ya di luar akademik. Ya. Untuk kegiatan mahasiswa di luar dari belajar seperti biasa, itu mahasiswa juga dianjurkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar mata pelajaran. Ya. Biasanya ada contohnya kalau yang saat ini sering ini adalah catur, ada di Gunadarma juga, itu ada basket, kegiatan mahasiswanya, bahkan biasanya ada futsal, ada bola gitu ya, ada paduan suara itu yang memang yang memang sudah terus mendapatkan perhatian dan juara gitu ya, dan karate juga ada gitu. Bahkan kalau di dalam bidang akademiknya juga nanti mahasiswa bisa melakukan penelitian-penelitian bareng dengan dosennya gitu, maksudnya. Ya,
Fasilitas kegiatan mahasiswa ada apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga, mungkin untuk Anda yang calon mahasiswa bisa lebih tahu. Ya, untuk kegiatan mahasiswa yang di luar Iya. kegiatan seperti biasanya itu ada di sport center. Sebenarnya kita mempunyai sport center yang ada di kampus H, ada basket juga, ada futsal gitu ya, ada beberapa yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa supaya pas mahasiswa istirahat ataupun di luar jam kuliah itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut gitu maksudnya. UG ini atau Gunadarma ini kan memiliki fasilitas komunikasi seperti UG Radio, apalagi Pak kalau tidak salah. Nah, itu bisa dijadikan juga untuk fasilitas kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan, Pak. Oh iya betul. Iya. Fasilitas dan proses pembelajaran yang ada di Gunadarma memang didukung oleh basis-basis teknologi gitu ya Mas Huda. Contohnya ada fasilitas UG One Click, ada lagi student site gitu ya, ada lagi portofolio digital. Saat ini bahkan mungkin melakukan perkuliahan melalui V-Class gitu ya, ataupun daring, ataupun melalui mobile teknologi, pembekalan ada sertifikasi profesi, bahkan sekarang yang sering digunakan di UGTV itu sebagai kuliah juga. Gitu. Jadi sebagai sarana ya untuk menyampaikan perkuliahan di UGTV. Iya, mantap sekali. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi nanti ya, dan masih banyak yang tentunya kita akan kupas, termasuk juga ini Pak, nanti kita akan bicara mengenai keunggulan Gunadarma sendiri. Seperti apa UG keunggulannya? Kan kenapa kita juga pasti ada alasan kenapa memilih Gunadarma sebagai tempat untuk menimba ilmu dan melanjutkan masa depan ya. Betul. Iya, baik Pak, kita nanti akan lanjut lagi kebersamaan kita di Info Gunadarma dan sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak juga Sanaka dan Klub Progo di manapun Anda berada. Kita akan kembali lagi di Info Gunadarma setelah beberapa pesan berikut. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, masih bersama saya di Info Gunadarma dan narasumber Bapak Dr. Supiani SEMM. Kita masih berbincang seputar Gunadarma. Untuk Anda yang baru bergabung, Gunadarma memberikan acara ini atau juga menggelar acara ini, Info Gunadarma setiap hari Rabu dan Sabtu ya. Oke, sahabat Mega Suara dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi. Pak Supiani masih bergabung ya. Halo Pak. Ya, masih seger ya. Sebentar lagi habis talkshow ini kita akan berjemur Pak, karena matahari cerah banget. Betul. Ya, Pak, di segmen ini saya ingin mencoba kembali bertanya tentang alasan memilih Gunadarma sebagai kampus pilihan untuk calon mahasiswa dan juga tentunya yang akan melanjutkan pendidikan di Gunadarma. Apa saja keunggulan Gunadarma nih Pak? Boleh disampaikan? Nah, baik, terima kasih Mas Yuda. Ya. Bagi calon mahasiswa Universitas Gunadarma, jangan ragu untuk memilih Universitas Gunadarma karena Gunadarma berbasis teknologi informasi yang pertama, yang kedua pengajar kualifikasinya profesor, doktor dan MM gitu ya. Bahkan mempunyai doktor terbanyak di Indonesia, di perguruan tinggi Indonesia gitu ya. Yang selanjutnya Gunadarma bekerja sama dengan 50 perguruan tinggi dunia itu. Yang ketiga didukung oleh fasilitas perpustakaan yang representatif, dan yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran melalui teknologi informasi tadi, melalui V-Class, melalui UGTV, melalui BAK online, melalui pendaftaran sidang dan lain sebagainya, itu semuanya sudah melalui online gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada sertifikasi profesi. Jadi mahasiswa pas lulus dari Gunadarma, di samping mempunyai ijazah, tapi mempunyai sertifikat keahlian keprofesian.
Yang ketiga yang selanjutnya yaitu media publikasi, ya, didukung oleh media publikasi dan media komunikasi. Tadi ada UGTV, ada radio, ada media publikasi, ada UG Jurnal dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu Gunadarma memiliki lokasi yang strategis dan tersebar di 12 lokasi, gitu. Jadi mudah dijangkau untuk calon mahasiswa Universitas Gunadarma. Iya. Tadi yang fasilitas ini Pak, yang berbasis teknologi informasi ini menarik sekali. Ada student site dan portofolio. Apa saja yang bisa dilihat di situ Pak? Ya, untuk student site dan portofolio itu ya, di sini dosen dan mahasiswa bisa berkomunikasi melalui student site dan portofolio, ya, itu bisa digunakan email, ada elektronik diskusinya, ada forum file manajemennya, ada akses layanan, ada layanan informasi akademik, ada polling elektronik, bookmark dan lain sebagainya. Jadi media komunikasi melalui student site atau student site yang dilakukan oleh yang ada di Gunadarma itu bisa berkomunikasi dengan dosennya. Jadi file-file untuk pengajarannya, tugas-tugas kampus yang diupload, ataupun bahkan ujian pun sudah melalui online sekarang semuanya, gitu. Oke, ya. Menarik sekali. Dan ada juga Career Center Pak ya. Nah di situ di websitenya juga ada di kalau Anda buka websitenya gunadarma.ac.id, ini ada Career Center. Nah ini apa yang termuat di Career Center ini Pak? Ya. Selain tadi yang diungkapkan ada BAK online, ada staff site, ada e-learning, di sini juga ada Career Center. Di sini ada mahasiswa dimudahkan nanti setelah kelulusannya itu ada informasi melalui kerja, melalui penyaringan tenaga kerja, informasi dari perusahaan itu ada di Career Center biasanya. Jadi mahasiswa setelah lulus dimudahkan dengan adanya Career Center karena memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi informasi-informasi tentang lowongan kerja pun ada di Career Center. Gitu. Oke. Jadi ada banyak fasilitas untuk informasi ini tidak akan ketinggalan ya. Karena Career Center ini diakses oleh mahasiswa atau sama pencari kerja juga nih Pak? Bisa diakses sama mahasiswa. Nanti biasanya pencari kerja yang ini khusus mahasiswa biasanya itu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah kerja sama Gunadarma biasanya mensuplainya tenaga kerjanya biasanya ada informasinya di Career Center gitu. Nah sekarang mengenai media nih, media publikasi dan media komunikasi sekarang ini kan di zaman sekarang ini sebenarnya tidak susah ya untuk mencari materi kuliah dan sebagainya. Nah ini yang media publikasi dalam bentuk apa saja nih Pak untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin bisa juga mencari materi-materi perkuliahan melalui media publikasi UG. Ya, media komunikasi saat ini yang digunakan di Gunadarma itu ya memiliki untuk jurnalnya itu ada publikasi jurnal, ada bisa majalah-majalah ilmiah gitu ya, ataupun fasilitas tabloid UG News, UG Radio, dan UG TV, serta student jurnal ataupun blog berbasis web dan bisa diakses melalui teknologi informasi gitu. Nah, kanal YouTube ada Pak? Untuk kan biasanya mata kuliah suka ada dosen yang mungkin juga memberikan materi melalui kanal YouTube dengan rekaman video. Ada. Betul, ada. Jadi kita di samping tadi Fiklas, kita mengupload di YouTube juga. Jadi mahasiswa dimudahkan untuk mencari materi kuliahnya itu melalui YouTube biasanya. Tapi kalau ataupun kalau memang lagi fast live itu bisa streaming di UGTV gitu. Oke. Jadi bisa kalau kurang jelas kan bisa diulang-ulang Pak ya, bisa cek lagi, putar lagi, simak lagi gitu ya. Ada banyak keuntungan sebenarnya dengan adanya media lebih fleksibel lah. Fleksibel ya. Baik. Dan sekarang untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran ini bisa menghubungi kemana Pak? Mungkin ada email atau juga nomor telepon yang memang bisa dihubungi secara cepat dan langsung. Ya, untuk informasi melalui pendaftaran Universitas Gunadarma bisa melalui call center tadi 1.500 158 atau melalui pendaftaran online yaitu
pendaftaran.gunadarma.ac.id. Tapi untuk yang khusus program kedokteran, informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor 0877 8811 9993 itu. Oke, jadi ada nomor telepon sahabat Mega Suara yang bisa dihubungi untuk call centernya 158 ya. Dan Anda online chatnya di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Saya ulang lagi. Kemudian khusus untuk fakultas kedokteran bisa di http://kedokteran.gunadarma.ac.id. Dan kemudian bisa telepon 0877 8811 9993. Baik. Pak, sebagai pengakhir acara ini atau penutup acara ini, boleh bisa disampaikan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Supiani di kesempatan kali ini di Info Gunadarma. Ya, baik, terima kasih Mas Yuda kepada calon mahasiswa Universitas Gunadarma. Untuk saat ini kita memang di saat pandemi ini serba terbatas, tapi bukannya kita tidak bergerak. Jadi artinya Gunadarma sudah menyiapkan pendaftaran dengan mudah dan mudah dipahami dan sudah ada di websitenya. Setelah itu bisa diakses melalui HP ataupun melalui teknologi informasi yang lainnya. Jadi saya yakin mahasiswa untuk semangat mencari ilmu ya, untuk mencari ilmunya bisa mendaftar di Universitas Gunadarma. Dan dari saya, ini pandemi ini merupakan cobaan bagi kita semuanya, tapi tetap harus dihadapi dengan ikhlas dan tetap maju pantang mundur untuk belajar gitu Mas Yuda. Jangan patah semangat ya. Betul. Pak, terima kasih sudah bergabung di Info Gunadarma edisi kali ini, Pak Supiani. Mudah-mudahan sehat semuanya teman-teman di Gunadarma, Pak. Baik, terima kasih Mas Yuda. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Demikian tadi sahabat Mega Suara Info Gunadarma bersama Dr. Supiani SCMM yang sudah kita simak sama-sama. Kita akan ketemu lagi di Info Gunadarma edisi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya salam sehat buat semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.